Assalamualaikum Ustaz Husein dan Ustaz Hamzah. Ustadz, di Radio Rasing sering digaungkan tentang Islam yang satu. Apakah ada tuntunannya dalam Al-Quran? Bukankah itu bertentangan dengan ayat 118 dalam surat Hud? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak dari kalangan kaum muslimin, bahkan dari ulama-ulama kita, tanpa mereka sadari, mereka menghalang-halangi umat untuk bersatu. Mereka beranggap bahwasannya berbeda dan berselisih itu merupakan hal yang wajar. Bersatu justru merupakan hal yang aneh, ganjil menurut mereka. Oleh karena itu seringkali mereka mengumandangkan sebuah hadis ikhtilaf ummati atau ikhtilaf ulama ummati rahmah. Perselisihan umatku atau perselisihan perbedaan ulama umatku merupakan rahmah. Padahal orang-orang yang mendalam dalam hadis Rasul, yang melakukan studi kritis, mengetahui bahwa ini hadis merupakan hadis maudhu. Hadis maudhu la aslalah, yang diriwayatkan oleh al-kadzabun, yang ingin membuat umat ini semakin apa? Semakin berpecah belah dan bercerai-berai. Bagaimana mungkin hadis ini dapat dibenarkan? Dari sisi sanad, hadis ini masuk dalam kategori hadis maudhu. Kemudian bertentangan dengan ayat Allah yang berfirman wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jangan kalian termasuk dari orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah datang kepada mereka ayat-ayat bayyinat. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan mereka adalah orang-orang yang akan menghadapi azab yang amat dahsyat. Jadi al-ikhtilaf fid din ini merupakan apa? Merupakan hal yang diharamkan dalam agama. Kemudian kita renungkan coba dalam surat Hud, firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan kaum Musa tersesat dan terkena hukuman Allah. Walaqad ataina Musal kitab fakhtulifa fihi. Kami telah memberikan Musa Alkitab, tentu mereka perselisihkan kitab tersebut. Kitab yang jelas, gamblang diperselisihkan. Karena apa? Karena setiap golongan berusaha menarik ayat Allah untuk membenarkan doktrin dan kelompok mereka. Bukan semuanya berusaha untuk menyatu kembali kepada Allah. Walaqad ataina Musal kitaba fakhtulifa fi walaula kalimatun sabaqat min rabbika. Kalau bukan karena keputusan Allah terdahulu untuk mengadili manusia, laqudiya bainahum, niscaya telah diputuskan di antara mereka. Artinya Allah binasakan mereka. Wa innahum lafi syakkim minhu murib, dan mereka benar-benar berada dalam keraguan yang sangat mengenai kitab yang Allah turunkan. Begitu juga umat Islam memperlakukan kitab suci Al-Quran. Di saat mereka mengatakan bahwa mengajak menyeru agar umat Islam bersatu merupakan hal yang aneh. Bahkan sebagian mengatakan seruan ini seruan dari orang-orang Syiah. Kalau Anda mengatakan bahwa ini seruan orang-orang Syiah, berarti apa? Sejalan dengan Quran. Ini seruan Al-Quran. Seruan Al-Quran. Bukan seruan Syiah. Sebagai kelompok atau seruan sunnah sebagai kelompok. Tapi orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul, orang yang mengikuti keluarga Rasul, semuanya mengajak untuk bersatu dalam agama Allah. Nah, kita renungkan ayat 118 yang disalahfahami. Walau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah kehendaki, niscaya Allah akan jadikan manusia ini apa? Satu umat. Wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka terus akan berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati Tuhanmu. Perhatikan coba. Dan senantiasa mereka akan berselisih kecuali yang masuk dalam rahmat Tuhan. Kemudian walidzalika khalaqahum. Dan untuk itu mereka diciptakan. Jadi ketika mereka memahami
ismul isyarah di sini walidzalika khalaqahum, untuk itu mereka diciptakan, seolah-olah untuk berselisih mereka diciptakan. Padahal tidak demikian. Kemudian ditambahkan dengan firman Allah, wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu bahwa aku akan memenuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia seluruhnya. Ketika orang baca ayat ini secara sepintas tanpa dikaitkan dengan ayat-ayat yang lain, akan lahir pemahaman yang salah. Padahal sebetulnya pemahaman ayat ini jelas sekali. Kalau Allah kehendaki dengan kekuasaannya, tidak dikembalikan pada pilihan manusia, Allah kuasa menjadikan manusia semua ini satu umat seperti para malaikat. Ada nggak malaikat yang menentang, membangkang? Tidak ada. Kalau iblis datang ke malaikat, mengajak malaikat untuk bercerai-berai atau pergi ke diskotik, mau nggak kira-kira malaikat? Malaikat memang apa? Diciptakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci, tidak memiliki syahwat, tidak memiliki nafsu, ya. Hingga ibadah mereka ibadah yang betul-betul apa? Terjadi secara tawa'iyah. Oleh karena itu mereka bukan mukallaf. Mereka tidak akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita dan jin. Kita dan jin merupakan apa? Makhluk-makhluk yang kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah kehendaki dengan kun fayakun, kita ini semua bisa menjadi satu umat. Tapi wala yazaluna mukhtalifin, dan senantiasa mereka akan berselisih. Karena apa? Karena Allah berikan pilihan pada mereka. Allah berikan kehendak kepada mereka. Allah jadikan mereka sebagai mukallaf. Mereka bertindak dengan pilihan mereka. Ada yang mengikuti akal sehat, beriman pada Allah. Ada yang ingkar. Oleh karena itu mereka akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan pilihan dan perbuatan mereka. Karena apa? Karena mereka diberikan pilihan. Oleh karena itu malaikat sempat mengajukan protes yang halus kepada Allah. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Apa kamu akan tempatkan di bumi orang-orang yang akan merusak dan menumpahkan darah? Malaikat hanya melihat sisi negatif dengan pilihan yang Allah berikan pada mereka. Malaikat tidak melihat orang-orang yang mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan manusia, untuk menegakkan keadilan. Mereka menahan lapar, menahan haus, bahkan mengorbankan yang paling mereka cintai untuk kebenaran. Contohnya Ibrahim. Jadi samping ada orang-orang ya, yang bobrok dan bejat, ada juga manusia-manusia yang mulia, yang mampu untuk menundukkan nafsunya ya, dengan berserah diri secara total kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW dan para nabi yang lain. Maka Allah mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Malaikat bilang, kenapa bukan kita aja yang kamu tempatkan di bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Tapi Allah punya pertimbangan lain. Saya tidak akan ciptakan makhluk di bumi yang seperti kalian, ya, yang taat kepada Allah, tapi saya akan berikan pilihan kepada mereka dan kehendak kepada mereka. Maka atas dasar ini wala yazaluna mukhtalifin. Senantiasa mereka akan berselisih. Kenapa? Karena ada yang mengikuti Allah, ada yang mengikuti syaitan. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang masuk dalam rahmat Allah, mereka yang akan disatukan. Jadi yang masuk dalam rahmat Allah ini yang akan bersatu, berserah diri. Mau dari timur, mau dari barat, dari utara, dari selatan, mereka menuju ke Baitullahil Haram akan bertemu pada titik yang sama. Tapi walaupun seayah, seibu, satu suku, satu bangsa, kalau tujuannya berbeda-beda, pasti akan lahir apa? Perbedaan. Seperti di Indonesia saat ini. Ada yang ingin kembali kepada Allah, kepada syariatnya. Ada yang menentang. Ada yang apa? Ingin terlepas dari ikatan Allah. Dengan sendirinya, wala yazaluna mukhtalifin. Sampai hari kiamat, akan terjadi pertarungan, pertentangan antara yang berpihak kepada Allah, yaitu Hizbullah, dan apa? Antara yang berpihak kepada syaitan. Maka di akhirat juga fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Bukan berarti ayat ini mengizinkan kita berselisih. Yang berselisih yang keluar atau di luar rahmat Allah. Sedangkan yang bersatu yang masuk ke dalam rahmat Allah. Setelah itu Allah katakan apa? Walidzalika khalaqahum. Dan untuk itu artinya apa? Untuk kehidupan yang seperti itu tadi, ya, yang mendapatkan apa? Pilihan, ya,
dan kehendak sebagai khalifah Allah di muka bumi. Mereka bertanggung jawab di hadapan Allah. Allah ciptakan mereka sebagaimana yang Allah terangkan, inni ja'ilun fil ardi walidzalika khalaqahum. Artinya siapa? Sebagai khalifah, ya. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah terangkan, wa tammat kalimatu rabbik, dan telah sempurna kalimat Tuhan. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain, bahwa aku akan memenuhkan api neraka dari jin dan manusia seluruhnya. Ini jangan diartikan umum mutlak. Semua manusia yang dimasukkan dalam neraka. Yang ke surga siapa? Dengan sendirinya. Minal jinnati wan nas ajmain. Al jinnah wan nas di sini, ya, bukan jinsiyah. Alif lamnya bukan apa? Bukan jinsiyah. Kalau seluruh jin, seluruh manusia, berarti nggak ada yang ke surga dong. Tapi alif lamnya di sini ahdiyah, zihniyah. Artinya apa? Menunjuk kepada mereka yang berselisih. Yang berselisih, yang keluar dari rahmat Allah. Tapi telah sempurna kalimat Tuhanmu, aku akan memenuhi api neraka jahanam dari jin dan manusia yang berselisih semuanya. Yang keluar dari rahmat Allah, yang tidak bersatu dalam agama Allah. Jadi seringkali orang memahami kata umum itu, ya, padahal artinya bukan umum mutlak, tapi umum maksus. Contohnya, ketika Allah berkata pada Ibrahim setelah memerintahkan untuk memotong burung kemudian disatukan, ya, waj'al ala kulli jabarin minhunna juz'a, letakkan pada setiap bukit, ya, gundukan daging tersebut yang telah bercampur. Dengan sendirinya bukan setiap bukit di muka bumi, tapi setiap bukit yang ada di hadapan Ibrahim. Umum maksus bil hal, qarinanya haliyah. Begitu juga ketika Balqis, ya, dengan kerajaannya, Bulbul kembali, Hudhud kembali kepada Sulaiman, wa utiyat min kulli syai'. Wa utiyat min kulli syai' bukan berarti dia menguasai atau diberikan segala sesuatu dalam arti yang mutlak, tapi dalam arti apa? Dalam arti yang sesuai dengan keadaannya. Karena Sulaiman pada saat itu jauh lebih apa? Lebih kaya, lebih berkuasa dibandingkan Balqis. Maksudnya dia memiliki bermacam-macam nikmat Allah, dari mulai apa? Kesuburannya, negerinya, keadaan rakyat yang sejahtera, wa utiyat min kulli syai', dari berbagai macam asbab ar-rafahiyah, kesenangan. Namanya umum apa? Umum maksus. Begitu juga apa? Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin. Ini umum juga umum maksus. Bukan mutlak, karena semua yang baru adalah bid'ah. Kita tahu dalam kehidupan kita banyak hal yang tidak ada pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Tapi maksudnya wa kullu bid'atin dhalalah, bid'ah di sini adalah apa? Adalah perkara-perkara yang diada-adakan yang tidak sejalan dengan Alkitab dan Sunnah tadi. Inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin. Nah, syarrul umur muhdatsatuh, seburuk-buruknya perkara yang diada-adakan yang bertentangan dengan yang dua ini. Kemudian wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap muhdatsah itu artinya apa? Setiap muhdatsah yang diadakan menggantikan kitab dan sunnah itu merupakan apa? Bid'ah. Ada orang mengatakan bid'ah itu hanya sebatas ibadah, di luar ibadah bukan bid'ah. Siapa yang bilang? Berpakaian wanita Islam yang diajarkan Rasul sunnah. Tapi berpakaian sebatas paha memperlihatkan aurat itu beda. Begitu juga pemerintahan yang mengikuti syariat Allah itu sunnah. Yang keluar dari syariat Allah bid'ah, bukan hanya sebatas sholat, puasa, ibadah. Akhirnya pemahaman bid'ah semacam ini pemahaman yang betul-betul apa? Membuat agama seolah-olah hanya sholat, berpuasa. Seperti orang mengatakan, kalau orang di masjid berjabat tangan setelah sholat, bid'ah. Karena ini masalah ibadah. Kalau di luar masjid jabat tangan gak apa-apa. Ini kan pemahaman yang luar biasa, anehnya. Berarti kalau kita pergi haji menggunakan pesawat, bid'ah. Karena pada zaman Rasul nggak ada yang naik pesawat. Tapi kalau pergi ke Hollywood naik pesawat, nggak bid'ah. Ini kan betul-betul pemahaman yang sakit. Jadi bid'ah dan sunnah ini mencakup apa? Seluruh aspek kehidupan. Karena Nabi bukan hanya diutus untuk masalah sholat, bukan hanya masalah haji. Tapi semua yang bertentangan dengan ketentuan Allah yang datang dari Allah dan sunnah Rasulnya adalah bid'ah. Tapi yang sejalan, walaupun tidak terdapat nas yang tegas ke arah tersebut, ya, tapi sejalan.
tidak sama sekali bertentangan, itu tidak termasuk dalam kategori bid'ah. Oleh karena itu, kita berdakwah dengan menggunakan media virtual atau menggunakan katakan apa? Kamera, media YouTube ya, atau WhatsApp atau Instagram. Kita berdakwah dengan menyampaikan melalui perangkat-perangkat ini. Bid'ah apa tidak? Ini wasilah. Tapi kalau Instagram, Facebook, ya, kemudian YouTube digunakan untuk menyebarkan kemaksiatan, itu merupakan bid'ah yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan pengeras suara untuk menyampaikan dakwah, itu wasilah, enggak bertentangan, malah apa? Memperkuat dakwah Allah. Tapi menggunakan mic untuk hal-hal yang diharamkan Allah itu menuai dosa. Ini namanya wasail. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Di dalam hal ini kita lihat pemahaman kita mengenai bid'ah itu telah merusak kita, membuat kita hidup dalam kesempitan, akhirnya kita saling mengkafirkan satu sama lain hanya gara-gara membaca Yasin pada malam Jumat. Antum bayangkan coba. Nah, kita kembali kepada apa? Kepada firman Allah tadi. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat ini bukan berarti membenarkan orang yang berselisih, tapi menerangkan yang berselisih di luar rahmat Allah, tidak bergabung dalam rahmat Allah. Sedangkan walidzalika khalaqahum menjelaskan bahwa dengan pilihan kedudukan mereka sebagai khalifah, ya, konsekuensinya dengan pilihan akan apa? Akan lahir perbedaan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka sebagai khalifahnya, maka wala yazaluna mukhtalifin. Adapun firman Allah wa tammat kalimatu rabbika la amla'anna jahannama minal jannati wan nasi ajmain, yang dimaksudkan dengan kata jin dan nas dengan alif lam yang ada pada keduanya bukan alif lam jinsi yang mencakup semua manusia dan jin, tapi khusus bagi mereka-mereka yang ingkar, durhaka dan berselisih dalam agama Allah. Nah, kita bisa buktikan melalui firman Allah dalam surat As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Seandainya engkau menyaksikan orang-orang yang durhaka, yang bergelimangan dosa kejahatan, menundukkan kepala mereka di hadapan Tuhan mereka sambil menyesal, Rabbana absarna wa sami'na, ya Allah sekarang kami telah melihat, mendengar langsung apa yang dulu kamu kabarkan, sekarang kami saksikan. Farji'na na'mal salihah, kembalikan kami ya Allah ke dunia untuk mengerjakan amal saleh. Inna muqinun, sungguh kami telah merasa yakin. Dijawab oleh Allah, walau syi'na, kalau Allah kehendaki, enggak perlu kalian bersusah payah menjalani ujian. La ataina kulla nafsin hudaha, tinggal kami berikan aja petunjuk buat setiap orang. Betul enggak? Ngapain perlu ada surga dan neraka? Kalau Allah kehendaki, Allah bisa jadikan kalian seperti malaikat semuanya. Walakin haqqal qawlu minni, tapi telah jatuh keputusanku, la amla'anna jahannama, aku akan penuhi api neraka jahanam minal jinnati wan nasi ajmain, dari jin dan manusia seluruhnya. Kata jin dan manusia seluruhnya di sini mengisyaratkan kaum mujrimin tadi sebelumnya. Karena yang dibicarakan kaum mujrimin. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala apa? Dalam surat Maryam yang sering kali menimbulkan pertentangan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Seorang masuk ke dalam agama Nasrani katanya gara-gara ayat ini. Dia mengatakan bahwasannya semua orang Islam akan masuk neraka. Semua orang Islam akan masuk neraka, tapi dalam agama Nasrani, mereka-mereka yang beriman kepada Yesus sebagai juru penyelamat, semua akan diselamatkan oleh Yesus. Padahal ayat ini tidak mencakup semua manusia. Ayat ini berbicara tentang apa? Tentang orang-orang yang ingkar dan kafir sebelumnya dalam surat Maryam. Wa in minkum, bukan untuk orang Islam. Wa in minkum illa wariduha, bicara tentang siapa? Tentang orang-orang yang Allah bicarakan sebelumnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Maryam, biar menjadi pelajaran buat kita semua, ya, supaya jangan sampai orang mengatakan bahwa kita mengada-ada atau menyelewengkan ayat Allah Subhanahu wa taala dari tempatnya. Kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam, bukan untuk semua manusia, tapi untuk mereka-mereka yang ingkar kepada Allah. Kita mulai dari ayat 66, beberapa ayat sebelum ayat tadi. Wa yaqulul insanu
Aidza ma mittu la saufa ukhraju hayya. Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'a. Fawarabbika lanahsyurannahum wasyayatina thumma lanuhbirannahum hawla jahannama jithiya thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya thumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Adapun orang yang beriman gimana? Thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Dan manusia berkata, apakah mungkin kalau saya sudah mati, saya akan dikeluarkan hidup kembali? Apakah manusia tidak sadar bahwa kami telah menciptakan sebelumnya? Walam yaku syai'a. Kami ciptakan dari ketiadaan. Dia bukan merupakan sesuatu yang ada dan eksis. Masa dia ragu Allah kuasa untuk menghidupkan dia kembali? Demi Tuhanmu, kami akan menghimpun mereka bersama syaitan-syaitan. Kemudian kami akan menghadirkan mereka di sekeliling api neraka jahanam dalam keadaan berlutut. Kemudian kami akan mengambil dari setiap kelompok orang yang paling apa? Yang paling dahsyat dalam keingkaran dan kekafirannya. Jadi kami akan mengambil pemimpin mereka nanti di akhirat. Kemudian apa? Tsumma lananzi'anna min kulli syi'atin, kami akan mengambil dari setiap kelompok siapa di antara mereka yang paling ingkar dan paling membangkang. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya, dan kami lebih tahu siapa orang yang layak masuk ke neraka. Tsumma lanahnu a'lamu billadzina hum aula biha siliyya wa in minkum illa wariduha. Ini masih bicara mengenai mereka dan tidak ada seorang pun dari kalian kecuali akan apa? Akan masuk ke dalamnya. Kana ala rabbika hatman maqdiya, itu merupakan ketetapan yang Allah telah tetapkan. Setelah itu, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Kami selamatkan orang yang bertakwa, kami biarkan orang-orang yang zalim ya, mereka berlutut di sekelilingnya. Oleh karena itu, di hari kemudian nanti Allah sebutkan dalam surat Yasin. Ketika mereka berjalan dibangkitkan sama-sama, ya, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Berpisahlah wahai orang yang durhaka. Yang ini pergi ke neraka, yang ini pergi apa? Jadi orang-orang yang beriman tidak akan apa? Tidak akan masuk ke dalam api neraka. Jadi sebetulnya orang sering kali membaca Al-Quran, memahaminya sepotong-sepotong, bukan merupakan satu kesatuan. Nah, dari ayat-ayat tadi dalam suratul Sajdah, kita temukan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merestui atau membenarkan orang yang berselisih, tapi menerangkan yang berselisih, yang mengikuti hawa nafsu mereka adalah orang-orang yang dikeluarkan dari rahmat Allah. Saya tambahkan lagi contoh dalam suratul Maidah. Dalam suratul Maidah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq, dan kami telah menurunkan Alkitab kepadamu wahai Rasulullah bil haqq. Musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kitab suci Al-Quran ini dengan ayat-ayat dan petunjuknya menegaskan kembali apa-apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan pada kitab sebelumnya. Jadi kalau Anda ingin tahu Taurat yang asli, Injil yang asli, baca Al-Quran, Anda akan menemukan Quran menegaskan kembali apa yang disampaikan Musa, apa yang disampaikan Isa, dan disampaikan para nabi sebelumnya. Jadi dia merupakan apa? Merupakan satu apa? Satu tolok ukur bagi kita untuk membedakan mana wahyu yang hak dan mana wahyu yang batil. Setelah itu apa? Wa muhaiminan alaih. Kata muhaimin apa? Haiman artinya hegemoni. Artinya Quran ini sebagai hegemoni. Yang menjadi tolok ukur, bukan dia diukur dengan yang lain, tapi yang lain diukur dengan Al-Quran. Tapi yang terjadi sekarang, Quran diukur dengan fikih. Quran diukur dengan riwayat. Akhirnya yang terang dimasukkan dalam kegelapan. Yang meyakinkan dimasukkan ke dalam kebimbangan dan keraguan. Setelah itu Allah mengatakan apa? Fahkum bainahum bima anzalallah. Putuskan di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, jangan kamu ikuti hawa nafsu mereka wahai Rasulullah. Amma ja'aka minal haq, dari kebenaran yang datang padamu, dan mustahil Nabi akan mengikuti hawa nafsu mereka. Tapi ini teguran pada Nabi sebetulnya untuk siapa? Untuk kita. Isma'i ya jara wa iyyaka ani. Yang ditegur orang lain, pada ini maksudnya siapa?
Jadi jangan ikuti hawa nafsu mereka dari kebenaran yang kami sampaikan pada kamu. Ini nasihat bagi para pemimpin, bagi para ulama. Setelah itu apa? Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap kelompok kami telah berikan panduan syariat dan minhaj. Walau sya'allah, kalau Allah kehendaki, la ja'alakum ummatan wahidah. Dengan kun fayakun Allah bisa menjadikan kalian satu umat. Walakin liyabluwakum fima atakum. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kalian sebagai khalifahnya dengan kehendak dan pilihan kalian untuk menguji kalian pada apa yang Allah berikan. Kitab dan petunjuk yang Allah berikan, bagaimana sikap kalian? Di antara kalian ada yang memilih untuk ikut, di antara kalian ada yang menolak. Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah kalian semua akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kemudian memberitahukan kalian tentang apa yang dulu kalian perselisihkan. Jadi kitab suci Al-Quran sebagai muhaimin ala kulli kitab. Dan dia juga merupakan tolak ukur kebenaran. Di mana segala sesuatu dikembalikan padanya. Maka sungguh heran kalau meteran ya, bukan lagi sebagai alat ukur, tapi dia yang diukur. Orang bilang menurut saya 5 meter. Di meteran udah 6 meter. Kata saya 5 meter, ikutin. Meteran yang salah. Gimana kira-kira? Ini yang terjadi sekarang. Kalau orang masing-masing pakai apa? Pakai ukurannya, ya kiamat dunia. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ard. Kalau kebenaran harus ikut hawa nafsu manusia, masing-masing mengikuti kelompoknya, langit bumi akan mengalami kehancuran. Oleh karena itu seharusnya Quran jadi ukuran. Yang lain dikembalikan pada Quran. Oleh karena itu, karena kita nggak berjumpa dengan Rasul langsung, nggak dengar Rasul ngomong, dan hadis Rasul dikumpulkan setelah waktu yang lama setelah wafatnya Rasul, kita nggak tahu benar apa salahnya. Nggak cukup hanya dari sanad menentukan hadis ini benar, tapi cocokkan dengan Quran. Seperti dolar dimasukkan di scanner, kelihatan asli sama palsu. Begitu juga riwayat asli tidak asli, masukkan dalam Quran, kelihatan bahwa ini ucapan Rasul dan tidak. Yang sejalan itu sunnah Rasul, yang nggak sejalan pasti kebohongan atas nama Rasul. Jadi kita bukan mengingkari sunnah Rasul, yang kita ingkari kebohongan atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Ustaz Hamzah Bakhara. Silakan Ustaz Hamzah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad. Ya, apa yang diserukan oleh Ustaz Husin setiap saat berulang-ulang menyeru kepada Islam yang satu sering disalahartikan di sini. Sering disalahpahami, padahal ini adalah seruan Al-Quranul Karim. Ini adalah seruan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga seruan para nabi sebelumnya. Ya, dan nama ini Islam sering ini mungkin karena Al-Quran ya dibaca hanya untuk dapat pahala, ya, tabarrukan, ya. Itu sudah pasti dapat. Ya. Akan tetapi isi dari Al-Quran untuk direnungi, untuk difahami, untuk diikuti sebagai pedoman hidup, ini ditinggalkan. Ya, sehingga ketika ada seruan yang sesuai dengan Al-Quran, mereka terheran-heran. Kok menyuruh kepada Islam yang satu, mereka aneh. Padahal ini adalah seruan Al-Quran. Ini adalah nama yang Allah subhanahu wa ta'ala sematkan buat kita. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa min ba'du. Ini dalam akhir surah Al-Hajj. Ya. Dialah yang menamakan kalian ini sebagai muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala yang menamakan kita sebagai muslimin. Ya. Ketika kita menyuruh kepada Islam yang satu, dibilang Ustaz nggak jelas Islamnya. Ya. Dibilang Islam jomblo, Islam tanpa identitas. Ya, padahal Islam yang kalau dibaca Al-Quran semuanya memerintahkan kita agar supaya kita tidak mati melainkan dalam keadaan muslim. Nggak disebutkan muslim apa. Ya, ini jadi aneh. Jadi Al-Quran ketika disampaikan ya, merasa aneh. Ya. Apa yang sejalan dengan Al-Quran dianggap asing.
inilah yang diprediksi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman nanti. Itu Rasulullah katakan ja'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam datang dianggap aneh. Nanti juga di akhir zaman ketika kita menyampaikan Islam sesuai dengan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dianggap aneh. Ini juga bukan berarti atau menafikan seorang misalnya berkelompok, berorganisasi, ya, atau bernegara. Ini hal-hal yang wajar, tapi itu semua harus tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berfanatik kepada kelompok tersebut. Di Al-Qur'an pun ada ya sebutan tentang kelompok. Ya, ketika mereka kaum muslimin, ya, mereka disebut muslimin, mukminin, tapi tetap di antara mereka kalau yang muhajirin tetap disebut ada muhajirin karena memang mereka adalah orang-orang muhajir dari Mekah ke Madinah. Ya, orang yang di Madinah tetap disebut Ansar. Ya. Kemudian di Ansar pun ada kaum Khazraj, ada kaum Aus. Tapi ketika itu semua menjadi sesuatu yang menonjol, itu yang menjadi panutan mereka, kefanatikan mereka, Rasulullah SAW marah terhadap hal tersebut. Ya. Ketika kaum Aus dan Khazraj masing-masing, ya, karena dibujuk oleh orang-orang Yahudi untuk membanggakan kembali, menghidupkan kembali kebanggaan mereka terhadap kesukuan, dan mereka hampir terjadi peperangan di antara mereka. Rasulullah SAW datang ya, dengan tergopoh-gopoh dan mengingatkan mereka, ya, apakah kalian ingin kembali kepada kejahilian? Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghidayahkan kepada Islam. Ya. Da'uha fa innaha muntinah. Ini terkenal ya. Ucapan Rasul, tinggalkan hal tersebut, kefanatikan kepada kelompok, kepada golongan, karena itu bau busuk kata Nabi, sesuatu yang menjijikkan. Ya. Jadi apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya, agar supaya kita mengutamakan, mengedepankan, mengutamakan identitas kita sebagai muslim, karena dengan pakaian muslim ini kita akan mempersatukan di antara umat. Ya. Kalau sudah kita mengecilkan diri kepada satu kelompok dan itu menjadi identitas kita yang selalu kita banggakan, kita fanatikan seperti itu, maka kita akan kecil, kita akan pasti sudah bertentangan dengan yang di luar kelompok kita. Tapi kalau dengan nama Islam, kita akan bisa mempersatukan setiap kelompok. Karena inilah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengajak semua manusia yang terlahir setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW itu adalah semuanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam artian ummatud dakwah, arti umat yang perlu diajak, diseru untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya, semuanya. Ya. Jadi Rasulullah ingin memasukkan semuanya itu. Apakah identitas mereka, apakah warna kulit mereka, nggak peduli. Ya. Inilah dakwanya Rasulullah SAW, ingin menyuruh semuanya kepada Islam. Ya. Nah, kok hal ini dianggap aneh? Ya. Ini sesuatu yang mengherankan sekali ya. Suka dibilang Ustaz Husain ya, menyeru kepada Islam yang jomblo, Islam tanpa identitas katanya seperti. Padahal ini adalah identitas yang disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan setiap kita sholat kita selalu berikrar, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini kita nyatakan seperti itu, tapi secara prakteknya ya, apa yang kita ikrarkan dalam sholat, di luar sholat berbeda lagi. Nah ini nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala apakah salat kita ya benar atau tidak. Ya. Benar-benar kita nuqimus shalah atau kita hanya nusalli. Apakah kita benar-benar mendirikan salat sehingga kita mengaplikasikan makna dan ruh daripada salat di dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kita hanya melaksanakan gerak-gerik salat, bacaan-bacaan salat, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang kalau kita nggak melaksanakan akhirnya menjadi tidak enak seperti itu. Ya, padahal kita diperintahkan untuk benar-benar mendirikan salat, ya, menjadikan salat ini sebagai sesuatu yang dapat menggerakkan segala aktivitas kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.